pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner melalui virtual job fair Udinus Career Center Fasilitasi Pencari Kerja. Baik Pak Catur, kita lanjutkan nih, sebenarnya skill atau keahlian apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu di dunia kerja gitu? Oke, kita kan di bisnis perbankan ya, lembaga keuangan. Tentunya tidak mematok sesuatu yang memang harus pakemnya di situ, tidak. Tergantung dari apa yang kita butuhkan. Misalkan saat ini saya mencari frontliner. Tentunya untuk frontliner itu kita juga harus mencari kandidat-kandidat yang mempunyai kemampuan yang ilmu komunikasinya cukup bagus. Terus selain frontliner juga kita juga di target tahap penjualan, jadi mereka juga harus bagaimana cara selling skill-nya juga harus bagus. Selain kita juga punya kualifikasi tersendiri yang memang harus itu sifatnya mandatori ya, seperti IPK harus sekian, terus tamatannya usia harus sekian, tamatan dari mana, itu yang menjadi mandatori yang harus dipenuhi oleh para kandidat yang akan kita hire. Seperti itu. Baik, berarti intinya para calon pencari kerja ini gitu ya Pak ya, itu yang dibutuhkan juga soft skill seperti itu sangat penting ya Pak ya? Oke, nah ini berarti dari Career Center juga sudah memfasilitasi ya Pak untuk mengembangkan soft skill dari para mahasiswanya dan calon lulusan pastinya ya Pak ya? Sudah. Nah ini biasanya dengan cara apa nih Pak? Nah, untuk pengembangan soft skill mereka, kalau di masa offline kita ada yang namanya workshop. Workshop pengenalan diri, cara membuat CV yang menarik, terus cara istilahnya berkomunikasi dan lain sebagainya. Di era pandemi ini kita juga tetap ada, tapi bentuknya berupa webinar. Dimana dengan webinar itu kita undang mahasiswa-mahasiswa yang mau mengikuti wisuda, karena kan kalau untuk mengikuti job fair ini syaratnya mereka punya ijazah nih, karena kalau mau bekerja kan pasti intinya ijazah. Betul. Nah, lalu itu kita fasilitasi para wisudawan itu, calon wisudawan, sehingga ketika mereka nanti di wisuda mereka udah punya bekal ilmu tentang soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Oke, kalau di Bank Danamon sendiri nih Pak, untuk mengasah soft skill, hard skill, semua skill gitu, untuk pegawainya biasanya dilakukan apa nih Pak? Kita ada namanya Danamon Campus University. Ya, kita punya kampus terpadu. Itu tepatnya ada di Ciawi, Jawa Barat. Kita punya di lahan yang cukup representatif, lengkap dengan ruang pembelajaran, lengkap dengan asrama dormitori, lengkap dengan kafe, sarana olahraga. Oh, lengkap banget. Lengkap banget. Cuman karena ini lagi pandemi, kita tidak bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Dan pembelajarannya kita lakukan via online. Virtual ya Pak ya, daring dulu. Karena di gedung wilayah kita juga ada namanya kantor pelatihan wilayah atau KPW, itu juga ada, lengkap dengan lab, dengan ruangan dan sebagainya juga ada. Tapi ya balik lagi, 2 tahun ke belakang kita memang optimalkan dengan online. Karena setiap pegawai kita harus develop ya. Kita harus develop karena pada saat mereka berada di lingkungan kampus, memasuki dunia kerja, itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Betul. Ya, kalau di kampus itu kan basic. Sedangkan kalau di dunia kerja itu yang real yang mereka hadapin. Bener banget. Dan mereka bagaimana caranya agar mereka mempunyai bekal untuk bagaimana melayani orang, menghadapi orang, menjual produk dan sebagainya. Dan kita akan ada untuk pembelajarannya. Baik yang newcomer ataupun yang existing kita selalu ada. Dan itu berkelanjutan. Seperti itu. Oke, maka dari itu ada program magang seperti itu kan juga bisa untuk tahu dunia kerja seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Sandy, kalau tujuan nih dari kegiatan virtual job fair yang kelima ini sendiri tuh apa sih Pak? Tujuannya yang jelas, yang pertama kali yang paling utama adalah memfasilitasi para wisudawan Udinus. Ketika mereka sudah wisuda, sudah lulus, sudah mendapatkan ijazah, kadang kan bingung nih, wah saya harus ngelamar kemana ya? Nah, benar. Terus apakah saya harus menunggu hari Sabtu untuk melihat lowongan? Biasanya kan hari Sabtu. Dulu Dulu saya juga mengalami itu. Kalau mau nyari lowongan harus nunggu hari Sabtu dulu, korannya kan banyak itu lowongan ya. Baru kita lamar satu-satu lah. Itu kalau lamar satu-satu gitu kan, dari capek tenaga juga banyak biaya dan lain sebagainya. Nah ini kita fasilitasi, kita kumpulkan nih perusahaan-perusahaan yang katakanlah bonafit dan kita seleksi, di mana perusahaan-perusahaan itu nanti bisa mencukupi lulusan kita, dan dimana kita kan punya 5 fakultas ya. Nah, dari 5 fakultas itu kan tiap kali wisudawan juga pasti meluluskan. Nah itu gimana caranya biar supaya para alumni ini bisa tertampung di dunia kerja secara lebih efektif dan efisien.
Itu tujuan utamanya. Oke, tadi kan tujuan utamanya berarti untuk mahasiswa Udinus. Nah, apakah job fair Udinus ini hanya untuk mahasiswa Udinus atau umum juga nih, Oh Pak? tidak, karena ini tadi saya bilang kan tujuan utama, tetapi kita juga membuka peluang ya bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, sedang istilahnya gabut, nggak ada kerjaan dan lain sebagainya. Itu bisa juga itu langsung join aja ke virtual job fair kita, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tinggal menyiapkan berkasnya saja, yaitu berupa CV. Kalau berkas lamaran berarti CV, ijazah, terus mungkin transkrip nilai ya, seperti itu ya. Itu dasarnya disiapkan dulu, langsung aja diupload di sistem kita ya, ada di cc.dinus.ac.id/jobfair. Di situ nanti teman-teman bisa langsung gabung, bisa buat account, ngupload datanya, di mana nanti list perusahaan kita akan buka di hari Senin ya. Jadi nanti tinggal dipantau saja. Ketika hari Senin sudah datang nanti akan mendapatkan informasi ya dari email maupun dari WhatsApp, akan kita infokan bahwa job fair dimulai. Teman-teman juga bisa ikut nih rangkaiannya dari hari Senin sampai dengan Jumat tadi ya Pak iya. ya. Oke. Di mana perusahaan-perusahaan akan memaparkan beberapa katakanlah dari profilnya, terus kemudian adalah lowongan yang dibutuhkan, benefit menggabung bersama mereka itu apa saja, mungkin ada gaji pokok, terus uang lembur dan dapat apa aja iya, gitu ya, itu ada Pak di sana ya. semua. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai melewatkan kesempatan ini, di mana di job fair kali ini kita juga perusahaan-perusahaan yang gabung tuh lumayan gede juga. Iya, Bang Danamon aja Iya. gabung loh Pak. Gitu. Oke, Pak, berarti sejauh mana sih persiapan untuk virtual job fair yang kelima ini? Oke, untuk persiapannya ini hampir dibilang hampir selesai, dalam artian kita hari ini tadi sudah juga melakukan technical meeting, di mana dalam technical meeting kita mempertemukan semua perusahaan yang mendaftar. Jadi total perusahaan yang mendaftar saat ini sudah ada sekitar 35-an ya, 35-an. Kita temukan, lalu kita bagikan jadwal untuk pelaksanaan teknisnya. Perusahaan A nanti memaparkan profil mereka di hari apa, jam berapa, dan lain sebagainya. Terus nanti besok itu kita akan lakukan gladi bersih untuk acaranya. Setelah itu Senin baru kita mulai. Jadi sudah dibilang hampir selesai persiapannya. Udah hampir selesai ya Pak ya, tinggal gladi aja nih gitu ya Pak ya. Oke, kalau dari Pak Catur sendiri nih udah ke bagian jadwal kan ya Pak ya? Sudah. Di hari apa nih Pak? Dari mulai hari pertama sih sebenarnya kita sudah mulai mengikuti sih. Gitu, sampai hari terakhir ya Pak ya? Iya, betul sekali. Sampai Jumat berarti ya Pak ya? Nah ini kalau tujuan perusahaan Bapak nih mengikuti job fair Udinus nih selain ya pastinya mencari pekerja gitu ya Pak ya, pekerja yang giat, ada tujuan lain mungkin Pak atau gimana? Ya alhamdulillah ya, untuk alumni Udinus sendiri kita terserap di perusahaan kita cukup banyak. Oke, cukup banyak. Cukup gimana banyak tuh Pak? Di area Semarang ya. Kebetulan kantor cabang kita di Semarang kan cukup banyak ya, ada 12 kantor cabang. Dan kalau saya hitung itu Udinus sendiri sekitar 35 orang yang terserap di kita. Itu tentunya kita juga dengan mengikuti job fair, kita juga harapannya mendapatkan kandidat yang memang sesuai kualifikasi kita ya. Karena memang tadi seperti yang Pak Sandy bilang, bahwa yang di Udinus ini bukan hanya dari Udinus saja. Tentunya ada dari beberapa university yang memang cakupannya cukup bagus. Dan saya yakinlah setiap university yang kelasnya menengah ke atas, itu pasti punya career center masing-masing. Dan biasanya itu juga ada dilibatkan dari masyarakat umum dan juga dari kampus-kampus yang ada di sekitaran sini. Oke. Gitu. Nah ini Pak ngomong-ngomong nih Pak, lowongan yang dibuka nih apa aja sih Pak? Untuk saat ini selain kita yang di EU ya, yang harus setiap hari kita ada, kan kita attrition pasti ada lah. Setiap perusahaan itu tingkat keluar masuknya itu cukup tinggi. Di kita sendiri juga cukup tinggi. Saat ini saya lagi mencari untuk posisi MT atau manajemen trainee. Dengan nama kita Danamon Banking Officer. Nah, Danamon Banking Officer ini programnya adalah program belajar selama 4 bulan. Setelah 4 bulan kita kasih pembekalan dan memang pure hanya belajar.
Oke, pure belajar dulu ya Pak 4 bulan itu ya Pak ya. Belajar, nanti ada on the job training, itu ada di beberapa cabang. Nanti setelah pembelajaran itu selesai baru kita akan lakukan akreditasi. Sama seperti di kampus. Oke. Kita ada namanya akreditasi, debrief, komite, kalau memang layak atas pembelajarannya itu baru kita angkat sebagai pegawai tetap. Tentunya pada saat belajar dengan pegawai tetap itu mempunyai benefit yang berbeda. Seperti itu. Tapi tidak usah worry. Pada saat belajar, benefitnya tetap kita berikan. Waduh, enak ya Pak ya, belajar, udah difasilitasi, juga dapat benefit lainnya, kayak gitu. Nah ini kira-kira 4 bulan tuh belajar apa aja gitu Pak Catur? Nanti mungkin boleh di-spill ke pemirsa di rumah ya Pak, tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.